Gen ini struktur kimia dari gen. Nah, kenapa sih kalau tes genetik sebutnya tes DNA? Kenapa? Karena secara kimiawi gen itu dibuat dari DNA. Ya, apa itu DNA? Deoksiribonukleik acid atau bahasa Indonesianya disebut ADN, asam deoksiribosa nuklea. Nah, kemudian ada temannya nih, temannya namanya RNA. RNA atau bahasa Indonesianya ARN, asam ribosa nuklea. Apa sih bedanya DNA dengan RNA gitu ya? Nah, apa bedanya DNA dengan RNA? Oke, sekarang kita sini dulu. Apa itu DNA, RNA? Ya, asam nukleat yang ada di dalam tubuh kita itu ada dua, ada DNA dengan RNA. Asam nukleat ini dibentuk oleh rantai polinukleotida. Poli, ingat poli itu artinya banyak. Banyak apa? Berarti banyak nukleotida. Nah, apa yang disebut dengan nukleotida? Nukleotida ini suatu struktur kimia yang terdiri dari 3 macam zat, yaitu ada fosfat, ada gula pentosa, dan ada basa nitrogen. Ya, ada fosfat, gula pentosa, dan basa nitrogen. Nah, ada gula pentosa. Penta itu artinya berapa? Nah, kalian masih ingat? Nah, sekarang di kelas 12 ini kalian belajar mengenai biokimianya. Jadi jangan lupakan mengenai materi kimianya. Pentosa ini adalah gula dengan memiliki 5 rantai karbon. 5 buah karbon pada strukturnya ya. Nah, gula pentosa yang seperti apa strukturnya 5 buah karbon itu? Oke, kita lihat di sini. Inilah rangkaian dari struktur kimia gula pentosa, bentuknya segi 5 seperti ini. Di sini ada C nomor 1, C nomor 2, C nomor 3, C nomor 4, dan C nomor 5 di bagian ujung ini. Ini yang disebut dengan gula pentosa. Nah, gula pentosa itu ada 2 jenis gula pentosa. Ada gula ribosa dan gula deoksiribosa. Ini salah satu yang membedakan DNA dengan RNA. Pembedanya. Pertama dari jenis gulanya, ya. DNA dengan RNA itu berbeda dari jenis gulanya. Gula DNA itu adalah gula deoksiribosa. Gula RNA, gulanya adalah gula ribosa. Nah, kemudian selain gula, ada fosfat. Fosfatnya sama berbeda? Fosfatnya sama. Jadi tidak ada perbedaan pada fosfat DNA dengan RNA. Berikutnya pada basa nitrogen. Nah, untuk basa nitrogen itu ada 2 jenis, ada purin dan pirimidin. Di sini juga yang membedakannya. Purin itu adalah adenin dengan guanin. Dua-duanya ada pada DNA dan RNA. Tapi untuk pirimidin itu pada DNA adanya sitosin dengan timin. Nah, tapi di RNA tidak ada timin, adanya urasil. Ya, jadi ini yang membedakan kedua dari DNA dan RNA. Pertama, perbedaan DNA RNA itu ada pada gulanya, gula pentosanya. Yang kedua, yang membedakan itu ada pada basa nitrogennya, ya. Nah, rantai asam nukleat itu seperti apa? Kita lihat, ini sebuah rantai asam nukleat. Ini ada gula pentosa, C1, C2, C3, C4, dan C5. Nah, di C nomor 5 ini akan memegang fosfat. Jadi, yang disebut dengan satu nukleotida, ini ada satu gambaran ini. Ini ada fosfat, gula, dan basa nitrogen. Nah, rantai polinukleotida ini adalah rantai dari fosfat, gula, dan basa nitrogen ini. Nah, rantainya seperti apa? Fosfat dan gulanya dari atas ke bawah akan sama. Ya, yang berbeda apa? Di sini urutan basa nitrogennya. Dalam tubuh setiap makhluk hidup, urutan basa nitrogen ini bisa berbeda. A ini tadi melambangkan adenin, S ini melambangkan sitosin, G ini melambangkan guanin, U melambangkan urasil. Kalau dilihat di sini, ini
Rantai apa? DNA atau RNA? Iya, ini adalah rantai RNA. Kenapa? Ada urasilnya di sini. Ini ada urasilnya. Ini yang membedakan nantinya DNA dengan RNA. Kalau ada urasil, ini adalah rantai RNA. Selain itu, nah sekarang perbedaan berikutnya apa lagi? Nah, perbedaan berikutnya, kalau ini adalah RNA, di sini pitanya hanya satu dari atas ke bawah seperti ini. Ini adalah satu pita tunggal yang disebut dengan pita RNA. Nah, di sini ada tulisan 5 aksen, 3 aksen. Apa ya artinya? Nah, 5 aksen dan 3 aksen ini menentukan jenis pitanya. Pita asam nukleat yang terbentuk. Dilihat dari apa? Dari fosfatnya. Fosfat pertama ini dipegang oleh C nomor 5 dari gula pertama. Fosfat yang terakhir dipegang oleh C nomor 3 dari gula terakhir. Maka ini adalah rantainya 5, 3. Ya, ini gula rantai dengan 5, 3. Ini adalah rantai pita RNA. Kenapa bisa Ibu katakan RNA? Pertama, ini rantainya tunggal, hanya satu rantai. Kemudian ada di sini urasilnya. Nah, sekarang kita lihat pita DNA. Kalau pita DNA, DNA ini pitanya tidak hanya satu, tapi ada 2 buah pita yang saling berpasangan. DNA aja berpasangan. Ayo, siapa yang belum punya pasangan? Ya, DNA aja berpasangan. Nah, lihat pasangannya. Dua pita DNA, dua pita polinukleotida ini akan saling berpasang-pasangan. Nah, kita lihat gambaran di sini. Setiap yang bulat ini adalah fosfat. Yang segi 5 ini adalah gula. Berikutnya, nah di sini di C nomor satunya, si gula ini akan memegang basa nitrogen. Nah, basa nitrogennya di sini Ibu lambangkan dengan huruf ya. Nah, di sini ada G, ada T. Nah, ada T, ada timin. Kalau ada timin berarti ini adalah pita DNA. Jadi ada timin, pita DNA. Kemudian ini lihat urutannya. Nah, urutannya kok berbeda dengan yang tadi? Artinya urutan gula dan fosfat itu akan selalu sama, maka bisa kita hilangkan gula dan fosfatnya. Tapi basa nitrogennya ini yang tidak bisa kita hilangkan. Kenapa? Karena basa nitrogennya ini yang membedakan urutan pada semua makhluk hidup ya. Jadi makhluk hidup yang satu dengan yang lain itu berbedanya di urutan ini. Bisa saja ini adalah urutan basa nitrogen dalam tubuh ibu. Nah, bagaimana dengan urutan basa nitrogen dalam tubuh kalian? Tidak tahu ya. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana basa nitrogen dalam tubuh setiap makhluk hidup itu pasti akan berbeda. Ini yang membedakan ya. Nah, ini yang membedakan urutan inilah yang akhirnya menjadikan adanya tes DNA. Jadi, kalau urutan ini mirip antara diri kita dengan ayah dan ibu, ini yang menentukan kedekatan keturunan ya. Bisa saja sama persis dengan salah satunya, bisa sama persis dengan ayah atau sama persis dengan ibu ya. Kenapa? Karena ini yang menentukan gen ya. Nah, sekarang akan selalu berpasang-pasangan. Ingat, DNA berpasang-pasangan dan pasangannya tidak boleh yang sejenis. Nah, disinilah Allah sudah menentukan ketentuannya. Ya, sudah mengeluarkan ketentuannya dalam tubuh kita saja bahwa yang akan berpasang-pasangan itu tidak sejenis, tidak boleh sama. Ya, jadi kalau ada yang berpasangan sejenis, itu sudah melanggar kodratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam tubuh kita saja, pita DNA itu adalah 2 buah pita yang saling berpasang-pasangan, tapi pita ini tidak sejenis. Kita lihat pitanya. Pita yang satu, pita 53 berpasangan dengan pita 35. Tidak boleh sama.
Kemudian basa nitrogennya juga berpasang-pasangan. Tadi ada purin. Purin itu adenin dengan guanin. Tapi di sini tidak boleh adenin pasangan dengan guanin. Tapi guanin akan berpasangan dengan sitosin. Nah, adenin pasangannya dengan apa? Adenin pasangannya dengan timin. Jadi kalau di sini ada G, maka di sini ada S. Kalau di sini ada S, maka di sini ada G. Di sini ada T, maka pasangannya A. Ada A, pasangannya T. Nah, pita DNA ini akan dirangkai dan digabungkan dengan satu garis-garis seperti ini. Ini disebut dengan ikatan hidrogen. Nah, ini lagi yang membedakannya, bahwa dalam pita DNA ada ikatan hidrogen. Tapi di pita RNA tidak boleh ada ikatan hidrogen. Kenapa? Karena dia hanya satu pita. Si hidrogen mau menghubungkan dengan apa? Nggak ada, ya. Jadi, di pita DNA ini dihubungkan dengan pita hidrogen di sini, ya, ikatan hidrogen. Ada ikatan hidrogennya. Nah, kita lihat selalu berpasang-pasangan, ya. G pasangannya S dengan 3 ikatan hidrogen, T pasangannya A dengan 2 ikatan hidrogen. Nah, pita DNA yang jadi satu ini kemudian dipilin, diputar, ya, dipilin atau diputar membentuk struktur yang disebut dengan double helix seperti ini. Double artinya karena ada 2 buah pita, helix artinya berputar. 2 pita yang diputar seperti ini. Ya, ada 2 pita yang diputar seperti ini, kita menggambarkan dari sini, kita putar seperti ini. Kok tinggal GS-GS-nya saja? Nah, gula dan fosfatnya kemana? Nah, ini dia. Semua makhluk hidup punya kondisi DNA yang sama, terdiri dari gula, fosfat, dan basa nitrogen. Gula dan fosfatnya akan sama, semua dari bakteri sampai dengan manusia. Yang membedakan adalah urutan basa nitrogennya ini. Nah, basa nitrogen dalam tubuh kita berurutannya 3 pasang yang disebut dengan kode triplet. Kode triplet ini akan selalu seperti ini? Tidak. Kode triplet ini akan selalu berbeda pada setiap makhluk hidup. Bisa saja dalam satu tubuh makhluk hidup kondisinya G semua dari atas ke bawah. Atau ada T semua. Ya. Nah, ini yang membedakan bahwa setiap makhluk hidup itu nanti akan menghasilkan gen yang berbeda, ya. Oke.